Kawasan Nusa Tenggara Timur diguncang gempa magnitudo 7,4 pada Selasa 14 Desember 2021. Gempa yang berpusat di Laut Flores ini sempat menimbulkan peringatan potensi tsunami dari BMKG. Berkaca dari banyaknya bencana di Indonesia, masihkah kita harus menggantungkan harapan pada mitigasi bencana untuk pencegahan? Setiap terjadi bencana, selalu muncul pertanyaan di publik. Adakah peringatan potensi sebelumnya? Atau kenapa bencana tersebut tidak terdeteksi? Nah, berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, selalu ada 3 kata kunci yang mewakili potensi, yaitu potensi kekuatan atau keparahan dari bencana, potensi lokasi dari bencana itu sendiri, dan potensi kapan waktu bencana akan terjadi. Nah, berhubungan dengan gempa bumi, sebetulnya Indonesia sudah punya peta sumber bahaya gempa yang terakhir diperbaharui tahun 2017. Di dalamnya tuh isinya cukup lengkap, mulai dari wilayah-wilayah rawan gempa di Indonesia sampai seberapa parah jika gempa terjadi di wilayah tersebut, ada di situ informasinya. Sehingga pertanyaan tentang potensi lokasi dan kekuatan serta keparahan sebetulnya sudah terjawab. Nah, tentang potensi waktu terjadinya, sampai saat ini belum ada yang bisa memprediksi secara tepat, alias hanya Tuhan yang tahu. Berikutnya tentang tsunami. Peneliti geologi dari BMKG menyebut lebih dari 40% wilayah pesisir pantai Indonesia rawan bencana tsunami. Nah, tsunami sendiri bisa terjadi dengan 3 penyebab. Yang pertama adalah gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar, lalu letusan gunung berapi di dasar laut, atau terjadi longsor di dasar laut. Sama seperti gempa bumi, Indonesia juga punya peta sebaran rawan tsunami, bahkan yang terakhir telah diupdate di tahun 2020. Artinya, pertanyaan tentang potensi lokasi dan potensi keparahan sudah terjawab. Lagi-lagi, potensi kapan waktu terjadinya hanya Tuhan yang tahu. Gempa bumi dan tsunami bukanlah tipe bencana alam yang bisa ujuk-ujuk terjadi alias random, karena ada faktor alam yang mempengaruhinya. Gempa dan tsunami juga masuk kategori bencana alam seperti siklus atau bisa terulang kembali di lokasi yang sama atau tidak jauh dari lokasi yang lama. Contohnya, gempa dan tsunami yang terjadi di kawasan Teluk Palu, Sulawesi Tengah. Dulu tahun 1927 gempa dan tsunami sempat terjadi. Lalu terjadi lagi di tahun 1938 di kawasan Parigi. Terjadi lagi tahun 1968 di kawasan Tambu. Dan terakhir, gempa dan tsunami terjadi lagi di kawasan Donggala pada tahun 2018. Yang ingin coba gue sampaikan adalah kita udah punya peta rawan bencana seperti gempa maupun tsunami. Artinya mitigasi bencana itu sudah berjalan, meski memang butuh banyak perbaikan. Tapi masih banyak jatuh korban jiwa maupun luka-luka jika terjadi bencana di tempat yang sama. Jangan-jangan yang kurang bukan mitigasi, melainkan edukasi dan literasi bencana. Lo tahu nggak, daerah tempat lo tinggal itu punya histori bencana hebat atau enggak? Pemerintah tempat lo tinggal punya edukasi nggak soal rawan bencana dan tanggap bencana? Dan yang terakhir, lo sendiri udah nyiapin diri belum kalau terjadi bencana? Edukasi dan literasi bencana kini menjadi kunci penting pencegahan dampak buruk dari bencana alam. Pemerintah daerah harus lebih sadar akan daerahnya masing-masing, mulai mempelajari peta rawan bencana, membuat roadmap pencegahannya, serta menyiapkan infrastruktur kalau amit-amit bencana terjadi. Warga sekitar juga nggak boleh males, mulai harus tahu daerah tempat tinggal masing-masing. Punya riwayat bencana alam nggak? Rawan bencana alam nggak? Dan kalau emang iya, apa yang harus lo lakukan dan siapkan jika bencana alam terjadi? Mitigasi bencana alam yang berkelanjutan masih terus diperlukan. Namun mitigasi tanpa sosialisasi, literasi, dan edukasi yang baik akan sia-sia. Karena jika terjadi bencana, maka resiko jatuhnya korban jiwa akan terus ada. Waspada bahaya bencana dan stay safe everyone. Bye-bye.